Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'dah. Pemirsa pengajian kitab Arba'in Nawawi dimanapun berada, khususnya santri kami Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi yang tengah menyaksikan dari rumah. Sebelum memulai pengajian, mari kita berkirim Fatihah untuk pengarang kitab Hadis Arba'in Nawawi, guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang sudah menyampaikan hadis ini hingga sampailah hadis ini kepada kita. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Susanillah. Syekh ya Syekh Masyari. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membaca hadis pertama sampai hadis ketiga. Hari ini kita akan mempelajari hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini berkenaan tentang takdir manusia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman. Gunyanya sama. Kemarin juga Abi Abdurrahman. Namun bukan anaknya Umar. Bukan Abdullah bin Umar. Ini Abdullah bin Mas'ud. Jadi beliau ini kebetulan sama. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar ini punya anak namanya sama-sama Abdurrahman. Memang Abdurrahman itu kebanyakan orang yang bernama atau punya anak Abdurrahman atau yang memiliki nama Abdurrahman biasanya menjadi orang yang soleh. Salah satunya kita mengenal yaitu Abdurrahman Wahid atau yang kerap kita panggil Gus Dur. An Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ini kalau kemarin kita berkisah tentang Abdullah bin Umar. Ini Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini juga termasuk pemuda yang sangat dikagumi oleh Rasulullah SAW. Beliau orangnya sangat dermawan. Pernah suatu ketika waktu Abdullah bin Mas'ud ini tergolong as-sabiqunal awwalun, orang yang memeluk agama Islam di awal-awal. Waktu dulu Abdullah bin Mas'ud masih kecil. Pernah dikisahkan Rasulullah SAW bertemu Abdullah bin Mas'ud tengah bersama untanya. Maka Rasul meminta, saya minta susu dari untamu ini. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidak ada susu. Unta ini tidak memiliki susu. Maksudnya mungkin kurus, sudah tidak bisa lagi mengalirkan air susu. Kebiasaan orang Arab itu, kalau kita berkunjung ke Arab ini tidak tahu, memang sudah kebiasaan orang Arab. Maupun di kota maupun di desa, orang Arab itu kalau dipintain susu onta pasti ngasih. Itu udah kebiasaan orang Arab.
Itu udah turun-temurun, udah kayak budayanya orang Arab, kalau dipintain susu unta pasti ngasih. Abdullah bin Mas'ud menolak karena memang tidak ada yang bisa diberikan. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya udah kalau memang mau susu, cobalah sendiri, kata Abdullah bin Mas'ud. Maka waktu itu Rasulullah SAW berdoa, kemudian dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba unta ini bisa kembali mengalirkan air susunya. Waktu itulah ketika melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW, itu spontan Abdullah bin Mas'ud mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena waktu itu Abdullah bin Mas'ud melihat nurun nubuwah, cahaya kenabian Rasulullah. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud langsung menyaksikan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Maka beliau tergolong as-sabiqunal awwalun, dan beliau sangat dermawan orangnya. Radhiyallahu anhu, semoga merahmat, semoga meridhai Allah kepada Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata beliau, hadasana. Kalau hadasani itu mengabarkan kepadaku, berarti saya sendiri. Tapi kalau hadasana itu artinya mengabarkan kepada kita, artinya banyak orang. Nah, hadasana mengabarkan kepada kami, menceritakan kepada kami Rasulullah SAW. Maksudnya Rasul menyampaikan waktu itu mungkin di tengah jamaah atau di tengah orang ramai, Rasul menyampaikan wahuwa as-sadiqul masduq. Ini pilihan kata yang sangat cerdas. Abdullah bin Mas'ud ini tergolong memang cendekiawan juga, sebagaimana Abdullah bin Umar. Beliau memilih kata yang sangat cerdas. Dikatakan bahwa Rasulullah itu as-sadiqul masduq. As-sadiq itu artinya orang yang terpercaya, orang yang tidak pernah berdusta. Al-masduq, orang yang dipercaya, terpercaya, atau orang yang benar dan orang yang dibenarkan, orang yang dipercaya dan orang yang dipercayakan. Jadi ini istilahnya itu, Rasul itu bukan hanya orang yang benar, bukan hanya perkataan Rasul itu selalu benar, tapi orang-orang juga membenarkan apa yang Rasul sampaikan. Maksudnya kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan di dalam hadis ini Rasulullah itu diberi gelar as-sadiqul masduq, padahal banyak gelarnya Rasulullah SAW. Kenapa diberi gelar oleh Abdullah bin Mas'ud as-sadiqul masduq? Karena apa yang akan disampaikan di dalam hadis ini adalah kebenaran, sekalipun barangkali di waktu itu masih banyak orang yang meragukan kebenaran hadis ini. Kalau zaman sekarang orang sudah pasti membenarkan. Karena ini hadis ini menceritakan tentang proses penciptaan manusia. Sampai nanti di akhir hadis itu menceritakan tentang nasib akhir manusia atau takdir manusia. Apa bunyi hadisnya? Inna ahadakum, sesungguhnya kalian, yujma'u dikumpulkan, khalqahu penciptaannya, fi batni ummihi di dalam perut ibunya, arba'ina yauman 40 hari. Jadi proses penciptaan manusia itu banyak tahapannya. Tahapan yang pertama, arba'ina yauman nutfatan, 40 hari berupa nutfah. Nutfah ini mohon maaf harus menyampaikan dengan bahasa sebenarnya, nutfah itu air mani. Maka proses pertama penciptaan manusia ini selama 40 hari itu manusia ini masih berupa air mani. Tsumma yakunu alaqatan mithlu dzalik. Kemudian setelah dari air mani itu Allah jadikan alaqah, segumpal darah.
Misla dzalik selama 40 hari juga. Jadi 40 hari berupa air mani, kemudian berproses 40 hari menjadi segumpal darah. Summa yakunu alaqatan dzat. Misla dzalik. Setelah itu apa? Summa yakunu mudghatan. Setelah dijadikan segumpal darah ini, summa yakunu mudghah, dijadikan segumpal daging. Misla dzalik juga. Selama 40 hari juga. Jadi 40 hari kita itu di dalam perut ibu kita itu 40 hari menjadi air mani, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kalau dikalikan 40 dikali 3 120 hari baru berbentuk kita itu. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian Allah utus malaikat, fayangfuhu firruh, kemudian diutus malaikat untuk meniupkan ruh, meniupkan nyawa bagi kita ini tadi. Jadi selama 40 hari menjadi air mani, 40 hari menjadi darah, 40 hari menjadi daging ini belum punya ruh, belum punya nyawa. Sampai kemudian di hari ke-120-nya itu oleh Allah Subhanahu wa taala diutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam diri kita itu atau diri seorang jabang anak tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diberikan atau diperintahkan untuk menyampaikan 4 perkara. Jadi setelah ditiupkan ruhnya itu, kemudian malaikat diperintahkan untuk menyampaikan 4 perkara. Jadi kalau kata orang mana itu, orang Bengkulu Selatan, bala, jodoh, rezeki, maut itu di tangan Tuhan galau. Nah, kapan memberikan 4 perkara ini? Ya di sini ini. Di waktu inilah. Di waktu peniupan ruh itu langsung disampaikan 4 perkara yang akan terjadi di dalam kehidupan sang anak ini nantinya, atau seorang manusia ini nantinya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan disampaikan kepadanya 4 perkara. Yaktab bikat bi rizkihi, tentang rezekinya. Wa ajalihi, tentang mautnya. Wa amalihi wa syakkiyun aw sa'idun, tentang amaliyahnya. Wa syakkiyun, bala, bencana, musibah. Wa sa'idun aw sa'idun, dan bahagianya. Ya, seperti yang kata orang mana tadi, bala. Di sini kalau bala itu syakkiyun. Kalau di kitab ini dimulai dari rezekinya, matinya, balaau, juduwau, di mana diletakkan di dalam proses penciptaan manusia. Kapan itu? Di saat meniupkan ruh ke dalam dirinya. Jadi manusia itu kadang sombongnya luar biasa. Padahal apa yang mau disombongkan? Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini nanti hidupnya kaya, sukses? Apakah anak ini nanti mungkin hidupnya pas-pasan? Itu sudah Allah tetapkan. Maka boleh jadi kekayaan kita ini itu ada orang yang kalau di kisahnya sahabat Rasul itu, karena disindir oleh Rasulullah SAW saking kayanya, kalau nggak salah namanya Malik bin Dinar. Jadi sempat disindir oleh Rasulullah SAW, kamu akan menjadi orang yang terakhir kali masuk surga. Jadi dia sedih. Dia bertanya kepada Rasul, kenapa saya terakhir sekali masuk surga ya Rasul? Karena hartamu banyak, katanya. Kamu orang sahabat paling kaya, tergolong sahabat yang kaya. Maka apa yang dilakukannya?
kebun kurmanya yang lebat itu oleh dia, ada yang dihibahkan. Kalau kisah Malik bin Dinar, jadi kebun kurmanya itu tidak dia jual buahnya biar dia bangkrut. Jadi udah panen, dimasukin panen tadi ke dalam gudang sampai busuk. Jadi kalau busuk kan tidak ada yang mau beli. Sampai suatu ketika ada wabah, ya kayak sekarang ini kan ada wabah, ada pandemi, ada musibah. Jadi datanglah ke negerinya Rasulullah SAW, utusan raja ini mencari kurma busuk. Kalau ada kurma busuk dijual akan dibeli 2 kali lipat dari harga yang normal. Subhanallah, luar biasa. Jadi alih-alih yang tadi mau bangkrut malah lebih kaya lagi. Ya seperti itulah. Kadang kalau ada orang yang ingin kaya gitu, udah ngoyo, udah usaha mati-matian, ya nggak kaya juga. Ya mungkin udah nasibnya begitu. Ngikut orang sana situ. Orang jualan pulsa ngikut jualan pulsa. Orang buka kolam ikan, dibuka kolam ikan. Ya kan rezeki orang beda-beda, nasib orang beda-beda. Nah seperti inilah gambarannya. Jadi Allah meniupkan ruh melalui malaikat tadi. Kemudian setelah meniupkan ruh itu disampaikan kepadanya 4 perkara. Kalau bahasa mana itu bala, judu, rezeki, mautnya. Fawallahi, kita lanjutkan. Fawallahi alladzi la ilaha illa ghairuh, maka demi Allah zat yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sesungguhnya kalian yang beramal seperti amalnya ahlul jannah. Jadi ada orang yang hidupnya itu orang soleh, alim, mungkin dia ustadz, ulama, kiai, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dzira'un, sehingga dikatakan bahwa udahlah orang ini akan masuk surga itulah. Dia tidak ada yang tidak dia kerjakan dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semua dia kerjakan. Dia sedekah, dia sholat, dia sholat sunnah, dia puasa sunnah, puasa wajib dia laksanakan. Sehingga sampai hatta mayakunu bainahu wa bainaha ila dzira'un, sehingga jarak antara surga dan dirinya itu tinggal sehasta, dikit nian lagi. Amu kata jemaah tinggal sedepau. Amu kata jemaah mana tuh sekilan lagi masuk neraka, masuk surga. Sekilan lagi akan masuk surga, karena saking banyak amalnya, saking alimnya, saking dia itu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sehingga seakan-akan sebentar lagi dia akan menjadi ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un, sehingga jarak antara dirinya dan surga itu tinggal sehasta. Namun apa yang terjadi? Fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Nauzubillah min dzalik. Namun dia ini ditentukan, sudah menjadi ketentuan baginya untuk dicatat di dalam yang tadi Allah catat di bala judul rezeki maut tadi. Jadi dia soleh, seumur hidup soleh, tidak ada satu perbuatan maksiat pun yang dia kerjakan, sehingga seakan-akan surga dan dirinya itu tinggal sehasta lagi. Namun di akhir hidupnya dia ada ketentuan bahwa dia melakukan pekerjaan ahli neraka, fayadkhuluha, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dia dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jadi di dalam sholat kita itu suratul Fatihah
ada ayat yang berulang-ulang kita baca. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Salat lagi, ihdinas siratal mustaqim. 4 rakaat 4 kali ihdinas siratal mustaqim. Apa Rasul itu tidak lurus jalannya sehingga mengatakan selalu ihdinas siratal mustaqim? Tidak. Kiai-kiai, ulama-ulama, buya-buya, orang-orang yang soleh itu salatnya apa dia tidak membaca ihdinas siratal mustaqim? Membaca. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah kami ke jalan yang lurus. Kenapa terus dibaca? Boleh jadi kita terperosok ke jalan yang tidak lurus itu. Maka setiap sholat itu dibaca terus agar kita istiqomah. Seperti yang dikisahkan ini, ada orang yang melaksanakan ibadah, semua ibadah wajib sunnah dia kerjakan, sehingga hampir seluruh hidupnya itu dia udah, seluruh manusia udah ngakulah alim, ulama lah. Nah, pasti masuk surga lah orang ini. Namun di akhir hidupnya apa? Dia melakukan perbuatan ahli neraka atau terjerumus. Kan banyak kisahnya di salafus soleh itu ada wali yang dia hidupnya itu hampir tidak ada di hatinya itu Allah, tidak ada pikirannya untuk menyekutukan Allah. Namun di akhir hidupnya apa? Dia malah melakukan bersisah kalau nggak salah. Nah, wali bersisah. Malah di akhir hidupnya dia meninggalnya su'ul khotimah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Nah sebaliknya, sesungguhnya kalian di antara kita la ya'malu bi amali ahlin nar, selama hidup itu melakukan perbuatan ahli neraka, maling, berzina, apalagi ya pokoknya perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah, malah melakukan perbuatan yang haram, perbuatan yang mungkar, keji, hina, semua dia lakukan. Ia nyopet, ia hidupnya sama sekali tidak pernah senang dengan tetangga, punya uang banyak tidak mau sedekah, anak yatim dihardik, gila, dibebak. Tidak ada satupun perbuatannya itu yang menyenangkan hati manusia. Tidak ada perbuatannya yang menyenangkan Allah. Sehingga dikatakan di sini wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Semua perbuatannya itu selama hidup ahli neraka itulah. Tidak ada kebaikan di dalam dirinya selama hidup. Namun apa yang terjadi di belakangnya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sehingga jarak antara neraka dan dirinya itu tinggal sehasta juga. Ya, seperti orang yang satunya tadi. Saking banyak amalannya, jarak antara dirinya dan surga itu tinggal sehasta lagi. Juga begini orang ini. Saking banyak amal-amal jeleknya, amal-amal maksiatnya, perbuatan maksiatnya, sehingga jarak antara dirinya dan neraka itu tinggal sehasta lagi. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitabu. Namun ditetapkan bagi dirinya fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ya Allah, luar biasa di sini. Jadi namun apa, meskipun selama hidup itu hampir tidak ada perbuatan baik yang dia kerjakan, namun di akhir hayatnya itu dia diberi ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin Allah ridho terhadap dirinya, ngapau-ngapau nian, nama kata jema mana tuh?
Dia melakukan perbuatan ahli jannah satu saja. Dan dia masuk surga karena perbuatan itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini perjalanan. Kita nggak tahu akhir hayat kita itu bagaimana, nggak tahu. Saya tuh kadang sedih juga. Boleh jadi kita selama ini alim, sholat, puasa, tapi nggak tahu akhir hidup kita nanti bagaimana, kita nggak tahu. Dan jangan buru-buru memponis orang yang jahat, orang yang mungkin tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, atau apa-apa. Perbuatannya itu mungkar semua. Jangan langsung divonis bahwa neraka, puntungnya neraka ini ahli neraka, kamu finnar, dikit-dikit neraka, belum tentu. Boleh jadi sebelum meninggalnya itu Allah menetapkan padanya dia ini ahli surga. Kan ada kisah seorang yang sudah 99 kali membunuh orang. Sehingga bertanya kepada pendeta, bagaimana saya ini masuk surga atau masuk neraka? Saya sudah 99 kali membunuh orang. Ya kata pendeta, dia mengatakan jujur, masuk neraka. Dibunuh juga pendeta, 100 sudah genap. Dan bertanya lagi, ada seorang ulama juga begitu, dia tanyakan, ini gimana, saya ini kiai, saya sudah membunuh 99 orang, kata pendeta saya masuk neraka, saya bunuh dia 100 sudah saya bunuh sekarang. Nah sekarang saya tanya, saya masuk surga apa masuk neraka? Tapi saya mau tobat ini katanya. Apa kata ini kiai tadi? Kiai juga pasti mengatakan ya masuk neraka. Sebelum dirinya dia mau menemui kiai, tapi di dalam perjalanan menemui kiai itu, maaf, yang benar itu setelah membunuh pendeta ini dia berkeinginan untuk bertanya kepada kiai untuk taubat. Di tengah jalan dia meninggal dunia, rebutan malaikat. Malaikat rebutan, satu malaikat ingin menggotongnya ke neraka, tapi satu malaikat ingin memasukkannya ke dalam surga. Kenapa ingin dimasukkan ke dalam neraka? Ya itu 100 orang dibunuh, mana mungkin bisa masuk surga. Tapi apa kata malaikat satunya? Dia ini sebelum mati ada keinginan untuk bertaubat, baru keinginan untuk bertaubat, dan menurut malaikat ini maka dia dikategorikan meninggalnya husnul khotimah. Waktu itu karena ribut-ribut Allah Subhanahu wa taala melerai, diberikan semacam solusi bagaimana menghukumi orang ini tadi. Maka diukurlah jarak antara dia membunuh dengan jarak perjalanannya menuju tempatnya untuk bertaubat. Maka waktu itu diukur, ternyata lebih panjanglah jaraknya untuk bertaubat daripada jaraknya untuk membunuh. Maka dia dikategorikan sebagai orang yang husnul khotimah. Pemirsa dimanapun berada, sekali lagi saya sampaikan bahwa hidup ini perjalanan. Boleh jadi kita yang sok alim, seakan-akan sudah semua ibadah itu kita kerjakan. Namun jangan pernah merasa bahwa ibadah yang kita kerjakan itu nanti akan, udah pastilah aku masuk surga. Jangan sombong dengan ibadah yang sudah kita kerjakan. Begitupun orang yang selama hidupnya tidak ada kebaikan, keburukan itulah isinya. Maka jangan berputus asa. Terus tanamkan, ini fungsinya taubat itu.
Maka Allah itu memberi kesempatan. Boleh jadi kita hidup hari ini Allah sempatkan lagi kita untuk bertaubat. Dan maaf boleh jadi Ramadan di tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk puasa, masih diberi kesempatan untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan ini. Ini adalah kesempatan kita untuk diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taubat. Maka sebagai orang yang berpikir, sebagai orang yang punya hati nurani, kita harusnya menyadari setiap tahun itu apakah meningkat ataukah menurun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita ukur hati kita. Apakah selama ini kita ini sudah banyak berprasangka baik atau berprasangka buruk sama orang lain. Ya, namanya hidup itu kan mencari ridho Allah. Ya, meskipun tidak memperoleh kehidupan dunia yang memadai, ya mudah-mudahan Allah ridho, kita diberi kenikmatan ketika di akhirat nanti. Ini mulai dari proses penciptaan manusia sampai takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu. Maka kita sebagai manusia itu berusaha untuk senantiasa istiqomah. Yang sudah melaksanakan ibadah, istiqomah terhadap ibadahnya. Ada ulama yang mengatakan amalmu itu tidak akan dilakukan oleh orang lain. Dan amal orang lain juga tidak akan dilakukan oleh kamu. Maka aku berusaha mengamalkan yang menjadi amalanku. Dan aku tidak mungkin bisa melakukan amalan yang dilakukan oleh orang lain. Tidak mungkin saya menggantikan ibadah seseorang. Tidak mungkin saya menggantikan sholatnya seseorang. Ya kalau saya sholat, berarti sholat itu untuk saya. Kalau saya puasa, puasa itu untuk saya. Juga tidak mungkin sebaliknya. Bapak, ibu atau adik-adik sekalian sholat menggantikan sholat saya juga tidak mungkin. Maka amal itu adalah untuk diri sendiri. Tidak bisa. Jadi kalau kita sedekah itu sebenarnya bukan sedekah itu. Iya, sedekah itu memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi sebenarnya itu adalah mengasihani diri kita sendiri. Maka orang kaya yang tidak mau sedekah itu, ya dia mungkin berlagak kaya ketika di dunia, padahal Allah dan malaikat sangat mengasihaninya. Kasihan, kaya tapi tidak mau sedekah. Boleh jadi orang yang miskin tapi masih berbagi kurma, berbagi takjil, berbagi berbuka. Inilah yang Allah kadang dan malaikatnya sangat membanggakan. Lihat, ini orang sudah diberi kehidupan miskin tapi masih mau berbagi. Karena kenapa? Ya, amalan itu ya lagi-lagi kembali kepada kitanya, kembali kepada orangnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang keadaan makhluk sebelum mereka diciptakan dan apa yang akan mereka alami, termasuk masalah apakah nanti bahagia, apakah celaka, baik ketika di dunia maupun di akhirat nanti. Maka Allah itu udah tahu. Allah tuh udah tahu. Nasib kita ini udah tahu. Kita ini kan tinggal memperjalankan kehidupan ini. Maka bagaimana proses berjalan kehidupan ini? Ya, hidup ini yang berupa perjalanan tadi, tinggal kita yang mengatur. Paling tidak kita buat berimbang lah. Kalaupun kecintaan kita kepada dunia itu ada, tapi jangan melupakan kecintaan kita kepada akhirat juga. Kalau kita selama ini misalnya sedih, banyak
musibah yang menimpa kita, ya kita tinggal bagaimana caranya mengisinya dengan kebahagiaan dengan cara yang lain. Ya, bersyukur. Kalau misalnya kita cacat, tidak punya tangan, ya alhamdulillah masih punya kaki. Kalau tidak bisa mendengar, ya alhamdulillah masih bisa punya mata untuk melihat. Tidak bisa berbicara, alhamdulillah bisa, ya tangan kaki kita masih bisa dipergunakan. Begitu juga yang miskin. Boleh jadi kita mungkin kehidupan kita tidak seperti orang kaya, tidak seperti orang yang berada, atau jangankan kaya pas-pasan aja jauh kita. Ya enggak masalah, alhamdulillah meskipun miskin kita sama istri tidak pernah ribut, dengan anak-anak juga baik-baik saja. Banyak orang kaya kadang semakin kaya semakin jauh dengan keluarganya. Yang kedua, hadis ini memiliki hikmah. Tidak mungkin bagi manusia di dunia ini untuk memutuskan bahwa dirinya masuk surga atau neraka. Jadi amal kita itu jangan kita mudah memponis bahwa aku ngaji, baca Quran setiap hari, ya masuk surga lah aku nanti. Aku berbuat maksiat, udahlah pasrah aja lah, masuk neraka lah. Nggak ada lagi lah, nggak ada harapan lagi aku masuk surga. Ya jangan begitu. Semuanya itu Allah yang menentukan, bukan ketentuan manusia. Manusia itu nggak bisa ngira-ngira, dan ketentuan Allah itu pasti, bukan kira-kira. Maka sebagai orang yang beriman, kita harusnya baik yang sudah melakukan ibadah dengan benar maupun yang masih jauh dari ibadah, yang penting kita itu di hati ada keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat saja itu udah baik. Seperti di awal hadis pertama itu. Innamal a'malu binniyat. Kan dalam hadis itu dikatakan baru berniat melakukan kebaikan aja udah dicatat sebagai satu kebaikan. Kalau saya hari ini niat misalnya saya mau ngasih sedekah kepada anak yatim. Baru niat, ternyata saya laksanakan, pahalanya jadi 10. Kalau tidak saya laksanakan, tapi saya sudah punya niat karena mungkin hujan atau ada kendala lain, saya tetap mendapat pahala karena sudah berniat melakukan kebaikan. Begitu juga keburukan. Misalnya keburukan, ada pohon durian di belakang rumah punya tetangga, ada pohon rambutan sebelah rumah punya tetangga, nanti berbuka maling situ. Ya niatnya udah ada, tapi Allah tidak akan mencatat suatu keburukan sampai suatu keburukan itu dikerjakan. Tapi kalau baru niat untuk melakukan keburukan, belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amal itu dinilai akhir, bukan di awal, bukan di tengah. Banyak orang yang menyangka, berprasangka bahwa amal-amalnya ini bisa dia banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, amal itu dicatat di akhir. Maka hidup manusia itu ditentukan di akhirnya. Kita ini tidak tahu akhir daripada hidup kita apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah, tidak ada yang tahu. Yang penting kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan dijauhkan dari su'ul khotimah. Maka kita harus terus mohon kepada Allah untuk diberi keteguhan. Sampai akhir nanti diberi keteguhan, diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang keempat. Kita karena ada kendala teknis, maka tadi kita mulai pukul
setengah 10 lebih kurang. Nah, besok kita lanjutkan lagi hadis yang kelima, al-hadisul khamis an ummul mukminin. Nah, besok itu hadisnya dari Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah termasuk satu-satunya perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara perempuan yang lain banyak juga yang meriwayatkan hadis, namun yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Ibunda Aisyah. Besok kita akan mengkaji hadis yang kelima dari kitab Arba'in Nawawi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada keliru dan salah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.